kritik-kritik yang mereka tuangkan dalam berbagai kanal media sosial itu sudah semakin beragam, luas, dan aksesibel di mana. Sehingga kebuntuan itulah yang coba dikanalisasi lewat kritik keras terhadap pemerintah. Sayangnya gitu, problem ini juga bersamaan dengan membusuknya situasi politik. Siapa yang bilang gelap misalnya, pergi aja lu aja gelap. Itu menunjukkan tidak ada empati dan betul-betul tidak ingin mendengar keresahan dan kegelisahan yang dialami kalangan muda. Maka bonus demografi itu akan menjadi bencana mungkin nggak terlalu lama lagi. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya, Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kejadian yang menghebohkan negara kita akhir Agustus kemarin membuat kaget banyak orang. Bahwa kemudian aksi kolosalnya anak-anak muda, massa secara umum, membakar banyak hal, merusak banyak hal, tetapi juga menyadarkan banyak hal. Dan karena sekarang sudah kira-kira ada waktu mungkin 2 minggu dari kejadian itu, mungkin kita sudah punya waktu cukup untuk merefleksikan sebenarnya apa sih yang terjadi di akhir bulan Agustus kemarin. Karena yang menarik ternyata kejadian serupa, dan itu dibuktikan dengan berbagai macam komentar dan posting juga di media sosial, itu kemudian menular di negara-negara lain. Menular dalam artian kemudian itu banyak memang yang diinspirasi atau terinspirasi kejadian di Indonesia. Terjadi di Nepal, di Filipina, di Kenya bahkan juga. Artinya di banyak negara yang kemudian jauh dari kita, kemudian merasa mendapatkan hal yang sama dengan mengalami hal sama, sehingga kemudian melakukan hal yang sama juga. Tentu saja ini sebuah fenomena penting, karena itu kami butuh mengundang tamu yang bisa membantu kita untuk memahami apa sih yang terjadi di akhir bulan Agustus 2025 kemarin. Untuk itu kami undang kembali ke Ruang Dialektika Dr. Sirajuddin Abbas. Salam Pancasila dulu. Salam Pancasila, Mas. Terima kasih. Bukan dokter ya, PhD ya, tapi nggak ada padanannya kalau. Terima kasih sudah mau datang lagi ke Ruang Dialektika. Sama-sama, Mas Win. Bantu kami, Bung, untuk memahami yang terjadi kemarin itu. Kenapa orang begitu marah? Kalau dulu kemarahannya hanya teriak-teriak di depan DPR, mungkin bakar-bakar ban lah ini gitu. Kemarin kemarahannya personal sampai kemudian menyerang rumah, menjarah rumah. Kalau penghuninya mungkin saat itu mungkin masih ada di tempat, mungkin kejadian kayak di Nepal juga ya mungkin. Ada pengeroyokan gitu, tapi untungnya penghuninya sudah berangkat ke Singapura terlebih dahulu. Tapi ada juga yang tidak diduga, Menteri Keuangan kita rumahnya juga dijarah gitu. Yang itu kemudian berujung Menteri Keuangan mundur dan diganti Menteri Keuangan baru yang agak koboi kemarin gitu. Tapi kita nggak bahas pergantian Menteri Keuangannya, tapi membahas kenapa sampai terjadi. Namanya sampai sekarang kan belum ada juga itu, Bu. Kejadian itu apa sih, kita menamakannya apa? Amuk massa, demonstrasi. Kan protes demonstrasi udah lama gitu. Tapi kenapa kemarin itu begitu masif? Monggo. Ya, baik. Terima kasih, Mas Win. Ya, saya kira kita semua sama-sama turut bersedih Ya, dengan jatuhnya banyak korban. terakhir itu 9 orang kalau nggak salah. 9 orang, baik dari masyarakat maupun dari kepolisian. Kita juga menyayangkan banyak infrastruktur fisik dan harta benda yang rusak. DPR itu sampai Sumatera, Sulawesi, Jawa itu kabupaten itu banyak sekali. Ya, kalau dihitung 200-an lebih kota kejadiannya itu yang berakhir dengan kerusuhan, saya kira lebih dari ya puluhan lah ya, puluhan titik kerusuhan. Dan ini tidak bisa kita anggap sebagai peristiwa yang biasa saja di dalam di dalam sejarah kebangsaan kita. Sebelumnya kita juga pernah mengalami di 2019 pasca pemilu gitu juga sempat rusuh, tetapi magnitud dan problem yang dieksploitasi oleh banyak pihak untuk saat ini jauh lebih rumit, lebih complicated, dan lebih mendasar. Nah, saya
berusaha memahami ini, apakah ini situasi yang sekedar banyak media asing mengutip apa namanya temuan antropolog Inggris di dunia Melayu yang dengan istilah Amok. amok kayak gitu. Tapi kok saya tidak setuju dengan pandangan itu karena amok itu adalah apa namanya ledakan kemarahan yang tidak tertahankan Mhm. lalu membabi buta kayak gitu. Nah, saya tidak melihat Oke. indikasi amok semacam itu. Maksudnya kemarin tuh ada arahnya, ada sasarannya gitu ya? Nggak membabi buta kemudian semua Saya kira tidak membabita, tidak, gitu, tidak betul-betul dalam pengertian orang ngamuk, gitu, enggak. Gitu. Masyarakat tidak ngamuk. Gitu. Tetapi memang kita tidak bisa melihat itu hanya dari satu lapis saja. Kita harus melihatnya dari lapisan-lapisan yang berbeda dan dari dimensi yang berbeda juga, dari sudut pandang yang berbeda. Nah, oleh karena itu saya lebih tertarik dan lebih percaya untuk memahami situasi ini sebagai upaya masyarakat melakukan transformasi baru di masyarakat kita. Transformasi dalam pengertian bahwa yang kita lihat kemarin itu adalah sebentuk dari upaya membebaskan diri masyarakat dari situasi yang kebuntuan Hmm. yang mereka alami mungkin dalam terakumulasi dalam 20 tahun terakhir ini atau selama pasca reformasi ini. Kebuntuan apa? Mungkin bisa dijelaskan secara spesifik dalam yang itu kemudian membuat masyarakat sebegitu oke nggak ngamuk mungkin tapi marah pasti ya kemarin itu ya? Tapi ada dorongan untuk mengubah Iya. ledakan Apa itu. kebuntuan yang mau dipecahkan itu atau yang mau Ada dibongkar? dua minimum. Yang pertama kebuntuan dari sisi ekonomi. Eh, Masyarakat semakin hari ke sini semakin eh, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Hmm. Dalam 10 tahun terakhir selama pemerintahan Jokowi, yang dilakukan pemerintah itu lebih banyak semacam dalam memberikan semacam band-aid atau ya Perban. perban atau tensoplast gitu, mohon maaf gitu, kepada luka yang tidak mungkin disembuhkan dengan cara itu karena itu bukan luka, bukan alat yang tepat untuk Oke. menyembuhkan luka. Mestinya Band-aid operasi sakit jantung tapi cuma dikasih perban kira-kira gitu. hanya dikasih perban. Ya, perbannya apa? Yang jadi andalan dalam 10 tahun terakhir terhadap kondisi ekonomi adalah dengan memberikan stimulus-stimulus dan salah satunya dalam bentuk bantuan sosial. Sos. Memang menyelamatkan pemerintahan Pak Jokowi dalam 10 tahun, masyarakat relatif ditenang karena daya beli mungkin bisa terjaga, inflasi juga terjaga. Tapi terjaganya itu bukan karena kemampuan masyarakat untuk menjaga kemampuan Iya. ekonominya, tetapi karena berbagai stimulus yang Iya. diberikan oleh pemerintah. Pemerintah membakar uang Iya. untuk itu. Tapi produktivitas masyarakat tidak mengalami perubahan signifikan. Oke. Nah, boleh saja mengatakan pemerintah ini bisa menurunkan angka pengangguran, misalnya. Tetapi juga itu tidak real juga gitu. Angkatan pengangguran terdidik makin besar, Iya. industrialisasi kita malah semakin menurun dalam 10 tahun terakhir. Dia bergeser ke sektor-sektor gig ekonomi gitu kan. Gig ekonomi yang semakin elitis, sementara sektor informal terus membesar. Yang kira-kira skillnya, teknologinya, dan Iya. inputnya juga rendah dan tidak memproduksi kontribusi surplus terhadap pajak misalnya. Nah, situasi itu ya terus dipelihara sampai saat ini. Dan puncaknya kita merasakan dalam 2 bulan terakhir ini kita muncul banyak istilah-istilah pejoratif yang jelek sekali istilah itu, tapi cukup menggambarkan. Misalnya fenomena rojali, Rohana. rohana, pejoratif sekali, tetapi itu real, menunjukkan masyarakat mengalami penurunan kemampuan daya beli. Belum lagi PHK. Sementara laporan pemerintah
Iya. selalu Iya, Gemilo itu ya, makanya melawan itu kan akal juga sehat. itu kan juga sering kayak semacam Mhm. jadi pertanyaan besar gitu. Ini disonansi ini terjadinya itu kenapa sih? Kenapa pemerintah selalu menggambarkan situasi kita ini ketika misalnya anak muda ngomong Indonesia gelap apa, yang gelap kan lo gitu kan, pemerintah cerah gitu. Kenapa terjadi semacam gap besar antara apa yang disampaikan pemerintah? Nah, Apakah ya, pemerintah sedang bohong atau sedang kemudian membaca fenomena yang lain gitu? saya kira ya, bisa jadi pemerintah sedang membaca fenomena yang lain atau berusaha coba mengalihkan, Oke, pandangan, masyarakat ke mengingkari lah kira-kira gitu ya? mengingkari kenyataan itu. Dan saya kira berakumulasi dan ketika anak-anak muda ini mengalami, pressure lebih besar untuk, misalnya memulai, kehidupannya di Iya, dunia kerja yang iya. semakin menyempit dan Dan mereka PHK di terdidik mana tadi juga mereka kan? lebih terdidik, mereka semakin memahami. Iya, Dan ini juga saya kira, cara ekspresi mereka sekarang udah jauh lebih canggih, terutama misalnya kritik-kritik yang mereka tuangkan dalam berbagai kanal media sosial, itu sudah semakin, beragam, luas, dan aksesibel di mana-mana. iya. Dan itu menumbuhkan kesadaran baru. Sehingga kebuntuan itulah yang coba dikanalisasi lewat, eee, kritik keras, terhadap, pemerintah. Sayangnya gitu, problem ini juga, bersamaan dengan, membusuknya situasi politik. Nggak, sebelum ke politik, Saya saya mau kira ke itu. ekonomi dulu, Ya, menebalkan lagi bahwa pertumbuhan ekonomi kan ada, Bung, tetap. Bahwa kemudian PDB kita meningkat, bahwa kemudian betul. kue ekonomi ini kan membesar. Tapi kenapa kemudian sebagian besar rakyatnya ini merasakan justru sebaliknya? Saya merasa yang paling kalau 98 itu kami marah ke sistem gitu ya. Tapi nggak kebayang kalau misalnya nanti saya lulus itu saya kesulitan cari kerja. Saya kesulitan nanti mau beli rumah kan kalau kerjanya bagus itu. Tapi lihat anak sekarang rasanya hal-hal yang kemudian dibayangkan ketika dia sudah menyelesaikan kuliah, itu kan rasanya tidak itu kan bukan low skill, mereka bukan low skill labor force gitu ya. Mhm. Mereka angkatan kerja terdidik. Nah, terus ekonomi kita ini siapa yang menikmati atau kemudian menyerap kue pertumbuhan ini? Karena selama ini tetap tumbuh kan gitu kan. Ya betul, tumbuh, tapi kan, ekonom saya kira tidak ada perbedaan pendapat soal sumber pertumbuhan itu, yang lebih banyak ditopang oleh konsumsi. Hmm. Kita tumbuh, pemerintah tidak ngapa-ngapain juga pasti Pasti tumbuh tumbuh. karena ada 270 sekian juta rakyat Indonesia harus belanja dan mereka harus bayar PPN juga gitu dengan setiap, Iya. barang yang dia beli. Dari konsumsi, tetapi yang sumbernya dari produksi kayak gimana? Sumber penghasilan kita, penopang APBN selama Pak Jokowi sampai ke sini selalu disamatkan oleh harga komoditas kan. Hmm. Harga komoditas mineral Yang kita, ekspor mentah barang ekspor tambang barang itu ya. tambang itu, Yang itu misalnya dikuasai oligarki itu ya. persis, dasarnya adalah model ekonomi eksploitatif itu yang tidak melibatkan tenaga kerja yang besar. Iya. Kecil sekali, gimana garuk tanah terus pergi, ya dikirim. Iya. Itu pun, dalam banyak publikasi kita menemukan bahwa hak negara itu juga tidak dipenuhi oleh banyak, pengusaha itu. Karena ternyata ditemukan oleh, banyak banyak, riset ternyata banyak yang melakukan, manipulasi Iya. pajak. Iya. Misalnya mereka melakukan under invoicing, ekspor, misalnya ekspornya 10 tapi Itu. invoice-nya hanya 6, misalnya 4-nya diumpet di mana gitu, under invoicing. Terus juga over invoicing importnya 5 ditagihkan 7 misalnya kayak Itu gitu saya atau 8 misalnya. jadi ingat almarhum Bang Faisal Basri itu menemukan data itu ternyata dari sini nggak ada masalah, nggak ada penyelundupan, ketemunya di imigrasinya apa di bea cukainya Cina gitu. Ini ada barang Persis. banyak. Itu dia, itulah under invoicing. Itu artinya karena ekonominya ekstraktif itu,
sudah tidak melibatkan tenaga kerja yang banyak, Iya. sangat eksklusif, itu juga sangat rentan terhadap manipulasi dan pembobolan oleh maling seperti itu. Negara kehilangan secara keseluruhan. Bayangkan dalam 10 tahun ada beberapa laporan media yang menyebutkan dari batu bara saja itu gap-nya yang perbedaan perhitungannya bisa ratusan triliun. Iya. Itu Belum lagi dari komoditas yang kajiannya lain. teman-teman Selios kemarin ke nikel di Morowali itu kan, Hmm. mulai ketika industri itu mulai funding lembaga pembiayaannya, teknologinya, tenaga kerjanya, bahkan ketika setup itu dari Cina, ya nilai tambahnya itu ya nggak ke masyarakat Morowali situ gitu, Persis. ke yang punya uang di sana gitu ininya. Soal yang lain ya soal industrialisasi kita, Mas. Yang paling basic aja, yang paling gampang, yang low skill, misalnya di garment, industri garment atau Ya, alas alas kaki dan kaki. seterusnya. Kita dengan percaya diri ya membuka pasar impor, terutama dari Vietnam, dari China. Nggak ada Dan upaya. tidak memberikan upaya memproteksi industri dalam negeri. Akibatnya apa? Ya kalah bersaing mereka dengan penggunaan teknologi yang lebih canggih, produktivitasnya lebih tinggi sehingga biaya produksinya bisa ditekan lebih Iya. rendah, dijual ke sini yang ongkos produksinya sedikit lebih tinggi. Akhirnya gimana? Industri dalam negeri tidak bisa compete dengan ini. Ini soal kebijakan industri, perindustrian, kebijakan perdagangan juga. Dan ini serius saya kira, udah banyak industri-industri yang teriak soal itu, tapi tidak digubris karena Indonesia sekarang sudah mulai lebih yakin dengan ekonomi pasar, sehingga lupa melindungi pelaku industri kita yang memang belum cukup siap untuk berkompetisi di level itu. Jadi memang berarti secara makro penataannya itu mulai hulu sampai hilirnya itu kita bermasalah sekali, problematik sekali ekonomi kita. Saya kira iya, itu. Kenapa nggak pernah ada dalam tanda petik koreksi yang secara cukup signifikan ketika kemarin katakanlah 10 tahun Jokowi, sekarang setahun Prabowo, nggak pernah ada yang katakanlah upaya gede untuk kemudian membelokkan ini untuk kembali ke katakanlah ke industrialisasi yang kemudian itu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Pemerintah sejauh ini lebih suka dengan menjaga stabilitas ketimbang membuat sedikit goncangan. Menjaga stabilitas artinya juga mereka harus menjaga jaringan pelaku ekonomi yang sama dari zaman Pak Jokowi sampai sekarang. Lihat aja itu dari awal kemarin kita nyebut Pak Prabowo tidak berani melakukan transformasi yang sangat serius dari sisi kebijakan ekonomi. Dia hanya mencoba melanjutkan apa yang sudah dilakukan Jokowi. Bukan hanya melanjutkan kebijakannya, tetapi juga orang-orangnya tetap dipelihara. Mayoritas tim ekonomi Pak Prabowo orang-orangnya itu. Orang-orang yang justru membuat kita sampai ke sini nih. Iya. Dan kalau Pak Prabowo serius, ledakan kemarahan publik kemarin itu seharusnya dijadikan sebagai dasar politik beliau, gunakan modal politik itu untuk melakukan perubahan signifikan dari sisi kerangka kebijakan ekonomi Karena kita. saya tuh sama Pak Prabowo itu ada semacam ini juga, ada semacam hate and love and hate relation-nya itu gini. Kalau dia problematik di 98 mau sudah paham, Mbak. Saya agak sebelnya itu gini, Prabowo itu satu-satunya presiden yang dalam masa ketika dia menuju menjadi presiden punya kesempatan untuk menuangkan gagasannya secara utuh, yang kemudian itu jadi buku Indonesia Paradoks Indonesia itu kan. Sehingga ketika hari ini dia memegang kekuasaan, semua hal yang dia keluhkan, problem ekonomi yang dia soroti, itu kan ada kesempatan untuk merubah, untuk mulai diperbaiki. Tapi rasanya sampai setahun ini ya belum ada yang kemudian perubahan signifikan untuk katakanlah menerapkan apa yang dia kritik di Indonesia Paradoks itulah. Persis. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Pak Prabowo bersedia mendengar aspirasi publik ini? Nah, yang kita tahu selama ini kan Pak Prabowo selalu berada di dalam bubble
ya di dalam Pak Prabowo tidak punya akses langsung terhadap realitas yang berkembang di Dia masyarakat. dikelilingi banyak barrier gitu ya, banyak Ya, penyaringnya gitu ya. terlalu banyak saringan dan terlalu banyak kompartementalisasi di lingkungan Pak Prabowo. Harapannya sekarang Pak Prabowo lebih mau terlibat dan mendengar langsung dan sedikit memperlebar bubble-nya setidaknya untuk bisa menginklusi atau menambah dengan orang-orang yang punya akses langsung kuping, mata dan kakinya di masyarakat. Iya. Sehingga beliau tidak kupingnya tidak didominasi oleh nada suara yang beliau inginkan saja. Kadang-kadang harus mendengar juga nada suara yang dia benci. Nah, itu kan sampai kemarin masih jadi kritik besar tuh misalnya gini, dia masih ngundang media oke gitu, tapi kenapa nggak pernah ngundang Tempo misalnya gitu kan, Ya, yang selama ini dikenal paling kritis gitu untuk tapi, kembali ke ekonomi tadi sebelum kita ngomong yang ke politiknya. Pertanyaannya kemudian ketika tidak ada koreksi atas sistem, apa istilahnya, eee, tata kelola atau arsitektur besar ekonomi kita, hari ini kemudian kita ter apa, bukan terpapar ya istilahnya, kita mengalami yang namanya bonus demografi gitu. Selama ini yang itu katakanlah menjadi kayak semacam jargon juga, karena kemudian timeline-nya seolah-olah dipaskan dengan 2045 gitu ya. Apa yang terjadi kalau ekonomi ini kita nggak perbaiki sekarang arusnya atau arsitekturnya terhadap bonus demografi kita ini? Angkatan muda yang terdidik, yang sekarang zamannya mereka tapi tidak tersedia kesempatan. saya kok agak pesimis Mas Win, terus terang aja. Kalau Pak Prabowo tidak mengambil kesempatan saat ini setelah Untuk course masyarakat correction ya. untuk melakukan course correction dan melakukan perubahan struktural yang sistemik di dalam kerangka kebijakan ekonomi kita, Mhm. maka bonus demografi itu akan menjadi bencana mungkin nggak terlalu lama lagi. Oh gitu ya? Mungkin 5-10 tahun. Mungkin dalam 5 tahun aja kita sudah hampir puncaknya. Agak sedikit dinarasikan, kenapa kok justru yang harusnya ini potensial kok malah menjadi ancaman? Ada 2 hal yang sangat signifikan sekarang. Yang pertama, anak-anak muda sekarang yang akan menjadi puncak demografi yang diharapkan bisa menjadi penggerak utama ekonomi kita ini sekitar di 2030-an. Kira-kira puncaknya kayak gitu. Tetapi kalau kemampuan daya serap ekonominya seperti saat ini saja, maka mereka akan menjadi kekuatan-kekuatan yang tidak digunakan, yang tidak akan optimal termanfaatkan. Yeah. Dan jika tidak termanfaatkan, mereka akan menjadi kekuatan kritik yang sangat besar kepada pemerintah. Jadi kemarahannya bisa semakin besar dengan jumlah massa dan tingkat pengetahuan mereka yang lebih baik. Nah, dan jangan lupa juga mereka sudah digital literate. Mereka punya kemampuan informasi sama ini cepat banget kemarin itu ininya. Persis, mungkin dalam 5 tahun kepemerintahan Pak Prabowo ini kalau tidak melakukan koreksi dalam arah kebijakan pembangunan ekonominya, maka yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia, menjadi negara maju, keluar dari middle income trap misalnya, mereka justru akan menjadi sumber destruktif terhadap tatanan kenegaraan dan kebangsaan kita. Kita tidak bisa mengendalikan sumber daya muda yang punya kapabilitas seperti itu. Mereka punya kapasitas dan desperate gitu kan. Dan desperate dengan keadaan. Nah, dalam hal ini saya kira kita sebut saja kabur aja dulu itu sebagai katarsis jangka pendek. Karena sebetulnya tidak ada yang ingin kabur aja dulu. Mereka punya kecintaan terhadap keluarga,
bangsa dan negaranya. Kalau mereka bisa membangun diri di sini, kenapa harus pergi keluar? Gitu. Tetapi respon para elit juga menunjukkan tidak ada empati. Siapa yang bilang gelap misalnya, pergi aja lu aja gelap. Itu menunjukkan tidak ada empati dan betul-betul tidak ingin mendengar keresahan dan kegelisahan yang dialami kalangan muda Indonesia saat ini. Ini sangat serius dan saatnya saat ini saya kira Pak Prabowo sudah meledak kemarin, maka harapannya Pak Prabowo dengan tim ekonominya nanti bisa memberikan peta jalan yang lebih operasional, actionable, bisa ditindaklanjuti, gitu, dan bisa meyakinkan kalangan muda bahwa Indonesia akan melakukan koreksi sistemik di dalam kerangka kebijakan ekonominya. Dan apapun kesungkanan atau keengganan terhadap yang kelompok-kelompok megang modal tadi harusnya itu kalah sama kepentingan untuk ini tadi. Persis. Kalau kan sebetulnya Pak Prabowo tidak punya pilihan banyak sekarang. Sekarang sudah melengos ke kita. Pak Prabowo sudah mendekat ke BRICS. Datang ke Cina lagi rusuh aja dia berusaha datang ke Cina. Duduk dan berdiri di foto. Kenapa kok itu Bang Abbas melihatnya sebuah effort lebih gitu atau upaya? Iya, effort lebih karena Pak Prabowo ingin masuk ke dalam arus baru yang dinakodai oleh Cina dan dan Rusia saat ini. Lah kalau Pak Prabowo tidak melakukan transformasi yang serius, sebetulnya Pak Prabowo nanti juga tidak akan dianggap serius oleh mereka itu. Bagaimana mungkin Pak Prabowo ingin mendekat ke timur, ke Cina, ke Rusia, sementara rumahnya sendiri berantakan, dan di sisi yang lain dia juga sedang bermain mata dengan kebijakan politik ekonomi. Dan ya mau dikatakan apa? Driving force utama dalam kebijakan ekonomi kita ya masih menginduk ke bagaimana? Oke, clear. Politik sekarang. Gitu. Kenapa ini kemudian juga menjadi problem atau wujud dari buntunya atau problematik besar di politik? Politik kita ini tidak beriringan dengan penerimaan dan dukungan negara ini terhadap praktek ekonomi pasar. Jadi demokrasi itu yang memfasilitasi ekonomi pasar juga menghidupi demokrasi kita dalam 20 tahun hari ini. Tetapi kalau kita merefleksikan itu sedikit, bahwa politik dalam 20 tahun ini secara perlahan, tetapi sistematik, semakin menjauh dari kehidupan real masyarakat. Partai menjadi lebih berat ke mencari gantungan ke oligarki, ke pengusaha maupun ke penguasa, ketimbang membangun akar ke bawah. Partai politiknya. Politisi yang mencoba bertarung apakah di daerah maupun ini juga lebih suka bernegosiasi dengan penguasa modal, penguasa pasar ketimbang rakyatnya. Rakyat hanya dilibatkan dalam 5 tahun sekali itu ya. Skala yang sangat minimum dan formalistis. 5 tahun sekali, syukur-syukur mereka kalau dapat bingkisan, maka money politik dianggap sesuatu yang wajar karena itulah sesuatu yang tangible, real, dan berada di dalam lingkup kontrol mereka. Mereka bisa memilih siapa, uang, kalau ada uang atau bingkisan dia terima. Lingkup kontrolnya itu. Karena pada level substansi kebijakan dan pada level keberpihakan politisi, mereka sama sekali tidak punya kontrol. Jadi kontrolnya ada di minimal ada yang aku dapat nikmatin kan gitu kira-kira gitu kan. Minimum itu saja. Value yang mereka jadi aku mau apa juga nggak mesti didengerin gitu kan. Nggak mesti didengerin, calonnya entah dari mana. Mereka juga tidak bisa menentukan atau berharap siapa yang akan berada di dalam daftar
pemilih di daftar calon yang akan dipilih, mau kepala daerah, semuanya ada di partai politik. Dalam konteks ini, demokrasi kita semakin ke sini bukan mengalami pematangan, tapi mengalami pembusukan. Karena pada saat yang sama, masyarakat pemilih kita itu menjadi semakin teralienasi, semakin jauh, dan semakin hampa Iya. buat mereka. Nggak ada rasa saya Nggak diwakili ada diwakili oleh atau siapa, oleh siapa. itu orangku itu sama sekali nggak ada. Tidak ada attachment secara luas. Kita lihat aja, dan semakin ke sini itu semakin menjengkelkan. Semuanya ingin mengurubungi penguasa. Semuanya ingin kebahagiaan. Oke? Dan mereka juga, nah ini dengan tanpa merasa bersalah, tidak hadir di sidang-sidang DPR itu biasa saja. Tidak ada rasa bersalahnya, tidak ikut sidang juga tidak ada rasa malunya kepada pemilih di dapilnya. Coba cek, saya kira berapa persen anggota DPR kita yang bertanggung jawab untuk setidaknya menghadiri 50 atau paling tinggi 70% persidangan wajib yang harusnya mereka hadiri. Kecil sekali. Lihat, apalagi sidang paripurna, kosong. Iya. Itu dalam yang formal saja. Bagaimana representasi? Apakah mereka mengerti kesulitan rakyat, harapan rakyat? Dan apakah mereka menunjukkan empati yang paling minimal? Enggak ada. Yang ditunjukkan adalah kemewahan pribadi. Iya. Yang ditunjukkan adalah kebebelan. Di titik itu kemarin yang itu. merasa paling menyesalkan dengan konstelasi politik kita itu adalah ketika seorang politisi dengan bangganya seolah-olah memamerkan KPI saya sebagai politisi gitu ya. Keberhasilannya itu bukan program, bukan apa gagasan negara, tapi di rumahnya punya koleksi mobil apa, punya koleksi hewan langka apa. Dan itu menjadi kayak semacam environment besar gitu loh Bung Giantur. Tapi saya coba kemudian sedikit memberi challenge ke gini. Kenapa juga di masyarakat ini tidak pernah ada katakanlah kickback ya untuk kemudian membalas dalam tanda petik membuktikan bahwa ketika mereka itu memilih pemimpin yang tepat gitu, bisa berhasil memberi semacam disinsentif untuk partai yang tidak ada upaya-upaya membangun komunitas itu dengan basis tadi. Konkretnya gini, kita demokrasi 500 sekian kabupaten kota. Tiap 5 tahun sekali itu kan ada kesempatan untuk milih satu orang aja yang se-Indonesia ini ada sekali kesempatan tuh. Atau parlemen yang isinya nggak tahu berapa orang ya, DPD maupun DPR itu. Masa sih nggak pernah ada satu aja yang bisa dibuktikan bahwa ini loh hasil genuine dari ketika orang itu milih dengan baik. Kesempatannya ada gitu loh maksudnya. Problemnya di mana ketika kesempatan itu diberikan tapi ternyata nggak pernah diambil. Poin saya gini, jangan-jangan memang kita dapat yang kayak gini karena memang masyarakat juga brengsek. Mohon maaf. Masyarakat memang kapasitasnya rendah. Sehingga kemudian kita dapat we deserve the level of leaders, the level of governance. We got gitu. Ya, 10 tahun yang lalu saya sempat merasa bangga Jokowi bisa terpilih, orang biasa saja. Sama Bang. Oke. Saya merasa ini hasilnya demokrasi kira-kira gitu. Iya, kira-kira. Bukan lagi tentara, bukan lagi iya tukang kayu gitu ya, saya pendidikan saya lebih baik. Mestinya saya juga punya kesempatan yang ya kurang lebih sama lah kayak gitu. Tapi ujungnya kayak begitu juga. Kita tahu kan. Dia sudah dikasih kesempatan gitu ya, kira-kira gitu ya. Golden opportunity untuk membuktikan itu ya. Justru saya melihatnya itu, saya kira bukan masyarakatnya yang tadi Mas Win sebutkan tidak kritis atau membiarkan itu. Tetapi sistemnya memang belum cukup kompatibel. Sistem demokrasi bebas atau yang kompatibel dengan free market ini memang kayaknya terlalu tinggi dengan struktur masyarakat kita, struktur sosial dan intelektual masyarakat kita, maksud saya. Ya kita lihat aja gambaran statistiknya, mayoritas
masyarakat kita yang dari berapa 270-an juta itu, kita tahu di atas 60%-nya pendidikannya baru SD atau di bawah SMP, kira-kira kayak begitu. Mayoritas pekerjaannya apa? Buruh tani atau sektor informal dan seterusnya. Kapasitas intelektual mereka ada di mana? Kayak gitu. Sistem canggih ini ditawarkan kepada mereka, dan mereka tidak punya pilihan juga untuk menolak atau untuk menerima, ya mereka mengikuti saja. Ini sama kayak ngasih mobil balap Formula One ke yang orang belum punya SIM kira-kira gitu kan. Bukan Pokoknya punya bisa jalan. sepeda, naik sepeda aja belum bisa, gitu ya. kira-kira gitu, Mas. Oleh karena itu, hemat saya, peristiwa yang kemarin itu juga harus jadikan dasar kita untuk berefleksi. Para pendukung demokrasi, kita ikut sama-sama demonstrasi tahun 98 ingin demonstrasi. Dan saya berharap malah parlemen itu mestinya memimpin itu, karena kemudian mereka lah makhluk-makhluk politik yang kemudian mendapatkan kesempatan. Persis. Gitu kan. Saya kira kita sudah waktunya untuk memikirkan ulang, apakah demokrasi yang sudah kita jalani 25 tahun terakhir ini harus dipelihara kayak gitu, atau membutuhkan penyesuaian baru yang lebih kompatibel dengan struktur masyarakat kita. Toh kita juga kadang-kadang eklektik, misalnya di beberapa daerah juga tidak memberlakukan seperti di tempat yang lain. Di Papua ada noken, Kenapa kita tidak membuat model politik yang lebih pluralistik? Tidak harus sama berlaku di semua. Untuk masyarakat yang pendidikannya kayak gitu ya, yang real, terus representasi perwakilannya juga harus dinegosiasi ulang. Nah, ya saya sempat percaya dengan model demokrasi kayak begini, tetapi realitasnya berulang, dan semakin saya semakin teryakinkan bahwa sistem ini nggak sustainable dan tidak akan menghasilkan outcome yang positif jika terus dipertahankan seperti itu. Saya membayangkan itu yang terjadi di sistem demokrasi kita ini kayak zaman awal-awal komputer gitu ya. Itu suka main game gitu. Nah, main game itu mestinya kan rule-nya sama, tapi ada beberapa anak ini yang pinter nge-cheat gitu, pinter ketemu untuk kemudian. Saya merasa demokrasi itu sudah seperti itu, karena hari ini kemudian seharusnya ketika sistem demokrasi itu adalah sistem untuk mewujudkan perwakilan, apa yang tampil, yang duduk sebagai perwakilan, atau pemimpin-pemimpin yang dipilih, karena dia dipilih juga, itu kan merepresentasikan apa yang representasi jumlah, representasi pandangan, representasi kepentingan gitu. Hari ini kan itu sudah ditweak oleh beberapa cheater game ini tadi kan. Kelompok yang namanya, ya kalau sayang kita nggak punya nama yang lebih khas selain oligarki ya nyebutnya ya. Yang mereka kemudian nemu cheat untuk kemudian menggabungkan antara ekonominya bisa dimainkan juga politiknya, sehingga kemudian yang duduk di parlemen, yang duduk sebagai presiden, kepala daerah, ya tetap orang-orang mereka juga gitu, yang kemudian menguasai seluruh. Nah ini kan game ini kan kemudian sudah rig gitu kan, sudah sudah dibajak kan, nggak bisa lagi kita main game itu lagi loh kan, harus ini. Menurut Bung Abbas gimana? Ya, saya kira kenyataannya itu sudah terjadi. Oke. Sistem itu sudah di-rig sama beberapa pihak. Tentu saja dengan prosedur dan kerangka legal yang berlaku saat ini. Tetapi saya kira pesan dari aksi yang kemarin itu, kita mencatat bahwa institusi partai politik dan sistem demokrasi yang secara keseluruhan yang kita jalani saat ini sudah waktunya dipikirkan ulang, sudah waktunya dikoreksi. Dan tidak lagi, kalau kita tahu di mana orang melakukan cheatingnya, di mana orang menyiasati belokan, loopholes dan seterusnya, kalau kita sudah tahu itu, ya kita harus juga mulai berpikir dan mencari basis kesepakatan yang baru. Yang tidak lagi memungkinkan. Saya mau ngasih deadlock-nya ketemu. Ketika saya diskusi sering menyampaikan ke deadlock. Tapi ketika kita mau pilihan ini demokrasi,
maka perubahan apapun untuk mengembalikan tweak tadi ke sistem yang default gitu, lagi-lagi kan harus melalui cara parlemen ini, cara demokrasi ini. Ya Yang di memang. mana hari ini mereka Hmm. sekarang duduk di situ karena memakai sistem ini, karena menikmati sistem ini. Gimana cara kita berharap kepada mereka yang selama ini memakai atau memanfaatkan atau menikmati sistem yang sudah menguntungkan mereka untuk duduk di situ, untuk merubah bagaimana biar mereka tidak lagi mengambil posisi yang menguntungkan mereka tadi. Ini kan kayak deadlock jadinya gitu. Tidak deadlock, Mas. Saya kira peristiwa yang kemarin, Tetap bisa ya untuk mendorong itu ya. akhir Agustus itu adalah pesan yang sangat kuat. Dan buat saya, itu bukan ledakan akhir dan satu-satunya. Tetapi itu adalah titik start yang harus diambil masyarakat kita untuk melakukan perubahan substansial dalam jangka panjang ini, ke depan. Ya. Oleh karena itu, ini adalah awal dari sebuah transformasi besar yang bisa kita dorong terus. Oleh karena itu, jangan, ya masyarakat, terutama mahasiswa, jangan berhenti dan jangan berpuas diri hanya dengan complacent dengan konsesi-konsesi yang diberikan oleh parlemen misalnya. Ini sudah dipecat gitu ya. Ini sudah dipecat, hak tunjangannya sudah kurang. Menurut saya itu tidak penting sama sekali. Buat mereka gaji iya hanya perubahan kecil. Buat mereka, buat Eko dan lain-lain misalnya, gaji DPR itu nggak penting sama sekali. Mungkin juga biaya sopir dan tim di rumah tangganya ya udah selesai dibanding gaya hidup dan total wealth yang mereka miliki saat ini. Nah, oleh sebab itu yang paling penting adalah tuntut lagi DPR untuk memikirkan ulang sistem politik kita yang baru seperti apa. Sama yang sejalan dengan sistem politik, sistem ekonomi yang baru yang mungkin kita bisa rumuskan ulang. Saya sekarang ngasih kesempatan versinya Bung Abbas untuk 17.8 itu. Apa sih yang perlu kita dorongkan ini? Ya nggak harus semua lengkap lah, tapi yang paling nggak yang hal-hal yang paling krusial yang harus kita dorongkan untuk kalaupun tidak merubah secara langsung, tapi mulai merubah ini tadi penguasaan ekonomi di beberapa gelintir orang, penguasaan sumber daya politik juga di beberapa gelintir orang. Di kacamatanya Bung Abbas, apa yang harus krusial untuk mulai dibongkar? Saya mengapresiasi rumusan 17+8 itu menurut saya sangat substantif, komprehensif. Semua aspek terangkum di situ. Dan saya secara pribadi terwakili. Plus agenda tambahan dari kalangan ekonom ya. Saya kira saya setuju dengan itu. Oleh karena itu, saya tidak memandang semuanya penting dan semuanya prioritas gitu. Tetapi yang harus menjadi penekanan bagi kita semua adalah kita harus memberikan bukan guideline, tetapi harus terus memberikan tekanan yang konsisten terhadap parlemen dan pemerintah untuk menerima dan mengadopsi agenda yang sudah diberikan dan sudah dirumuskan kalangan intelektual itu. Saya mendukung itu. Dan saya tidak berkompeten untuk menunjukkan mana yang prioritas, semuanya prioritas. Tapi poinnya bahwa itu harus tetap didorong. Itu harus didorong karena hemat saya 17+8 itu sudah mencakup aspek transformasi yang sangat substantif di sektor ekonomi, politik, dan sosial kita. Caranya gimana? Untuk prakteknya kemudian masyarakat sipil ini nggak capek atau nggak lelah untuk mendorong perubahan itu. Kita kan juga dalam tanda petik belum dalam proses untuk menerjemahkan secara teknis bagaimana kemudian aksi massa ini menjadi sebuah gerakan atau sebuah efektif pendorong. Karena kemudian rasanya kemarin ya tadi seperti Bung Abbas bilang setelah dikasih insentif sudah sedikit kelihatan ada yang dituruti gitu kan, langsung menurun semua gitu, langsung nggak ada lagi kebutuhan aksi massa. Pada saat misalnya 17-nya itu kan ada deadline ya, hari Minggu, satu Minggu. Tapi ketika kemudian Minggu itu lewat, banyak hal yang itu kan belum ada. Enggak, artinya poin-poin seperti itu kan belum ada penjelasan teknisnya. Follow up-nya atau tidak lanjutnya harusnya gimana menurut Bung Abbas? Saya tuh mengerti juga bahwa deadline itu tidak realistis. Itu kerjaan besar.
kerjaan yang membutuhkan pemikiran, kerjaan yang membutuhkan kerja lintas pemain, dimensinya mulai dimensi yang sangat mikro sampai yang makro, menyangkut sistem ekonomi politik global, kayak gitu. Tidak mungkin bisa diselesaikan dalam jangka pendek. Harapan saya adalah partisipasi masyarakat terfasilitasi dengan baik. Siapapun bisa ikut memfasilitasi itu, saya kira, di berbagai sektor itu. Harapannya akan muncul kelompok-kelompok civil society, akademisi, yang yang mulai mendalami agenda-agenda 17+8 itu dalam bentuk yang paling konkret. Ya, masyarakat sipil mulai membentuk kelompok-kelompok tadi. Saya kira kita masih punya harapan pada kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk mulai mengelompokkan diri menjadi pendukung-pendukung dari 17+8 agenda tersebut. Dan tentu saja kita harus berusaha sebisa mungkin membuka barriers yang ada di sekitar presiden supaya kelompok-kelompok ini punya akses langsung kepada presiden. Bahwa ini agenda yang harus menjadi kesepakatan bersama di bawah kendali presiden yang juga bisa dinegosiasikan bersama pimpinan partai-partai politik. Karena itu akan menyangkut perubahan sejumlah undang-undang. Bukan perubahan yang bisa dilakukan cepat, keputusan menteri, keputusan presiden, enggak. Banyak hal yang harus dirombak secara struktural yang membutuhkan kerja-kerja politik dan kerja ekonomi. Kalau ke partai politik, kira-kira apa sih yang membuat saya itu membayangkan gini loh, hari ini ketika dengan situasi seperti ini, kemarin itu kan mestinya ada kesempatan besar untuk partai itu muncul gitu ya, tampil sebagai saya ini kan kanalisasi suaranya aspirasi masyarakat, sehingga apapun yang dirasakan oleh masyarakat, maka nggak usah turun marah ke jalan, cukup lewat saya merepresentasikan itu, sehingga kemudian esensi demokrasi itu kan harusnya gitu. Nah, kemarin itu kan miss opportunity lagi gitu. Mana ada politisi yang kemudian muncul sebagai wakil suaranya masyarakat untuk menyalurkan kemarahan itu ke situasi misalnya, atau ke kolega mereka misalnya ketika mereka merasakan bahwa itu. Tapi kan ini masyarakat harus marah dulu sehingga hari ini ruang partai politik atau politisi untuk eksis menjadi saya itu wakilnya masyarakat itu kan hampir nggak ada lagi. Gimana arah untuk sarannya untuk politisi atau partai politik ini? Ya, oke. Saya kira itu hanya menegaskan bahwa peristiwa kemarin itu menegaskan bahwa memang politisi, partai politik dengan pemilih sudah disconnected. Pemilih sudah teralienasi, partai politik sudah lebih suka tergantung kepada pemilik kekuasaan dan pemilik modal. Oleh karena itu, dalam konteks seperti saat ini, kalau kita lihat, hampir seluruh partai politik, hanya 2 kan yang tidak, itu sekarang menterinya Pak Prabowo. Kalau kita bisa mempengaruhi Pak Prabowo langsung, itu artinya harus menembus barrier-barrier yang ada di sekitar Pak Prabowo itu. Maka beliau bisa menggunakan golden opportunities ini untuk mempercepat perubahan atau transformasi besar yang dirumuskan dalam bentuk 17+8 tuntutan itu ya. Dan Bung Abbas genuinely percaya kalau Pak Prabowo ini sebagai presiden, sebagai pemimpin negara ini berkepentingan untuk kemudian menerima itu dan ya katakanlah mewujudkan, nggak tahu berapa persen, tapi mau menerima itu sebagai sebuah isu atau ide yang memang harus diadres dan dilakukan apapun kendalanya gitu. Ya. Kita pasti nyadar lah, pasti ada resistensi, ada segala macam. Tapi genuinely sebagai leader itu percaya. Untuk konteks saat ini yang punya modal politik memadai untuk itu hanya Pak Prabowo saat ini. Tentu saja kita juga tidak boleh percaya, tidak boleh memberikan cek kosong kepada beliau. Kita harus tetap mengendali kritis dan menyimpan kehati-hatian. Tetapi untuk konteks saat ini di dalam sistem politik yang lebih
menggantung ke atas ketimbang mengakar Iya. ke bawah, maka sumber gantungan itulah yang seharusnya Iya. menjadi salah satu channel Iya. paling penting untuk Jadi mendorong itu perubahan ya perubahan itu. peran historisnya dia harusnya ketika misalnya dia Peran ngerti. historis ya, persis, peran historisnya dia. Apakah Pak Prabowo akan menjadi presiden yang menyaksikan ledakan tak terkendali ini akibat tidak tertanganinya potensi bonus demografi, akibat Iya. kondisi politik yang semakin membusuk, akibat ekonomi yang tidak inklusif, Atau yang justru tidak dia lagi cukup dengan diberikan perban kayak gitu, atau Pak Presiden yang ingin membuat kanal baru, membuat jalur historis yang baru yang memungkinkan semua kekuatan itu terakomodasi ke jalur baru yang lebih sesuai iya. dengan uh, tuntutan sejarah kita. Apakah dia akan membiarkan bom waktu itu meledak di masa Kepemimpinannya kepemimpinannya atau dia yang jadi apa menjadi pimpinan penjinak untuk presiden bom yang ini sehingga kemudian karena kemarin memimpin waktu transformasi. kejadian Nepal itu saya mengikutinya agak real time gitu Bung ya. Maksudnya karena sekarang Twitter macam-macam itu kan bisa ngelihat ngerinya ketika kekuasaan itu crumble ya, ketika kekuasaan itu masyarakat itu sudah nggak lagi percaya dengan mandat itu sudah benar-benar diambil dan nggak lagi kuat. Karena ketakutan terhadap tentara, ketakutan terhadap peluru itu sangat nisbi gitu ya, sangat tertopang oleh ketakutan semu ketika kemudian masa organik gitu kemudian merasa bahwa saya nggak punya aturan, saya nggak butuh aturan. Ya, Dan itu ngeri ketika struktur itu sudah sampai di titik itu gitu. Dan saya ya, merasa kemarin kita itu hampir-hampir kalau orang itu sempoyongan jalan di pinggir apa pinggir rel itu sudah hampir keserempet gitu ininya gitu. persis. Dulu Sri Lanka sebelumnya, belum Sri lama kan Lanka Sri juga Lanka gitu. juga begitu. Dengan problem-problem yang hampir sama juga gitu. Iya, Bangladesh kemarin juga. kan bagi masyarakat yang lapar, bagi masyarakat yang tidak punya harapan besok, mati hari ini atau mati besok kan tidak ada bedanya. Seorang ibu yang pasti sayang kepada anaknya Iya, yang dilahirkannya, rela membunuh anaknya lalu iya, kemudian dirinya karena dia iya. tidak punya harapan masa Dan depan. kita sudah ngalami itu beberapa kali berita itu Ya, seorang ibu karena beban hidup meracuni dulu anaknya ada yang ya, mau berapa banyak lagi berita semacam itu kita baca, red flagnya itu refleksinya itu. Dalam situasi masyarakat kayak begitu, peluru tentara, peluru polisi yang dimiliki saya menjadi tidak penting. Karena tidak ada bedanya hidup atau mati buat masyarakat yang seperti itu. Bahkan mudah-mudahan hidup bahkan mungkin lebih 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 menderita buat mereka daripada mati. kemarin saya dapat kayak semacam sedikit ya ya mungkin bukan ini ya bukan apa bukan tanda-tanda yang sangat bagus sangat sangat jelas gitu ya tapi kemarin itu minimal kalau ada kalau istilahnya di dunia saham itu mulai ada kelihatan tanda-tandanya ini mulai berbalik itu ketika Pak Prabowo entah ada terlibat atau enggak itu membiarkan ponakannya itu mengundurkan diri sebagai anggota DPR gara-gara memang pernah ada omongannya meskipun nggak serius atau sefatal yang dilakukan anggota dewan yang membuat masyarakat marah itu tetapi karena mungkin menyadari sensitivitas suasana saat ini gitu dan mengantisipasi bahwa itu bisa dipakai untuk macam-macam akhirnya mundur gitu kan dan nggak tahu itu atas izin atau enggak ke Pak Presiden tapi minimal tidak dihalangi gitu sehingga kemudian mungkin ya berarti nyadari bahwa memang situasinya segawat itu gitu masyarakat sudah semarah itu gitu. Saya kira ya Tapi ada ada mudah-mudahan ada ada awareness seperti itu dan mudah-mudahan juga mengambil opportunity ini kemarahan publik itu sebagai pijakan bagi presiden untuk melakukan iya. perombakan yang signifikan dari sisi politik, ekonomi, dan sosial secara signifikan. The time is yours Pak Presiden kira-kira gitu. Ya, dan kita, tanggung jawab kita sebagai masyarakat sipil harus terus mengawal itu, terus mengingatkan, dan mulai mengkonsolidasikan diri
orang yang merasa bertanggung jawab pada aspek-aspek yang sudah dituliskan oleh para ahli dengan judul 17 plus 8 itu. Itu harus diperjuangkan. Timeline yang dibuat itu jelas tidak realistis, mungkin membutuhkan waktu yang mungkin setahun, 2 tahun, tapi itu harus terus dikawal sebagai agenda. Mungkin bukan reformasi, tapi transformasi Indonesia dalam jangka 5 tahun ini. Dan saya akan meminta Bung Abbas untuk ikut mengawal ini, proses ini, sehingga kemudian kita ketemu agak rutin mungkin gitu, nggak apa-apa, sebulan 2 bulan sekali untuk membantu merefleksikan sebenarnya apa yang perubahannya sudah ada atau belum, atau jangan-jangan lagi-lagi miss opportunity lagi gitu loh, nggak didengarkan lagi, nambah bom waktu lagi, nambah kekeringan rumput ini yang ketika nanti tersulut beneran, kita nggak ada kesempatan untuk memadamkan itu. Betul. Mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk merubah itu, dan Pak Prabowo bisa menjalankan peran historisnya untuk menerima tantangan ini sebagai apakah presiden yang dicatat sejarah sebagai tempat meledaknya bom waktu ini atau yang justru menjinakkannya kan gitu. Ya. Bung Abbas, terima kasih banyak Terima atas kasih. wawasannya. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Terima kasih. Pancasila. Salam Pancasila. Thank you. Ya, sama-sama.